Galang tak mampu bergerak. Darahnya seperti berhenti mengalir. Jantungnya berdentam keras tak beraturan. Senter di tangannya terjatuh dan lampunya padam, menyisakan ruangan yang hanya disinari cahaya bulan samar dari celah jendela. Sosok itu masih berdiri di sana. Pocong, wujudnya tinggi, lebih dari 2 meter. Kain kafan yang membungkusnya compang-camping seolah sudah lama membusuk. Di bagian dadanya terlihat bekas tusukan besar yang menghitam. Bau busuk menyengat menusuk hidung. Bukan hanya bau mayat, tapi seperti campuran tanah, darah basi, dan bunga kuburan yang membusuk. Senyumnya masih menganga. Lalu, tutup putih. Bisik pocong itu lagi. Suara lirih namun bergema di dalam kepala Galang, seperti gema yang menyayat jiwa. Galang berteriak. Dia membalikkan badan dan berlari sekuat tenaga ke arah dapur, mencari jalan keluar dari rumah. Tapi langkahnya seperti berat, seperti kakinya ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Lantai di bawahnya terasa lengket, dan semakin ia panik, semakin suara-suara aneh bermunculan dari balik dinding. Tangisan, tawa, jeritan, dan denting lonceng kecil. Saat dia sampai ke pintu dapur, ia menarik gagangnya. Terkunci. Astaga! "Buka! Buka!" teriak Galang, memukul-mukul daun pintu. Lalu ia mendengar suara dari ruang depan. Bukan suara melompat, tapi suara seret. "Krik! Krik!" Galang menoleh pelan, dan jantungnya seakan jatuh ke perut. Pocong itu kini tidak melompat. Dia berjalan. Mustahil. Pocong tak bisa berjalan, itu yang Galang tahu. Tapi yang satu ini lain. Kain kafannya di bagian kaki sudah terlepas, digunting, dibiarkan terbuka. Dan dari balik kain, Galang melihat kaki manusia biasa, menghitam dan berlumut, seperti kaki yang sudah membusuk, namun tetap bisa melangkah dengan mantap. "Kamu sudah memanggilku, kamu harus jadi bagian dari mereka." Bisik suara yang kini muncul dari semua arah. Galang mundur, punggungnya menabrak lemari dapur. Senter yang tadi jatuh mendadak menyala lagi dengan sendirinya, menghadap ke arah ruang tamu. Cahaya senter itu menyinari sosok lain. Satu lagi, pocong kedua. Di sebelahnya, satu lagi, dan satu lagi. 4 pocong kini berdiri di ruang tamu. 4 sosok dengan bentuk berbeda-beda. Satu dengan wajah terbakar. Satu dengan leher miring seperti patah. Satu lagi, tanpa wajah, hanya rongga hitam kosong. Dan satu, pocong tinggi yang pertama, yang senyumannya semakin lebar. "Sedulur papat kalima pancermu telah membukakan gerbang." Langit di luar mendadak menggelegar. Petir menyambar, dan dari balik jendela terlihat bayangan ratusan pocong berdiri di jalanan desa. Diameter menghadap ke arah rumah Galang. Dan saat itu juga, pintu rumah terbuka sendiri perlahan. Krik! Sosok-sosok di luar mulai melangkah. Suara gemeretak kain kafan dan napas busuk memenuhi udara. Galang berteriak histeris, tapi tak ada suara yang keluar. Mulutnya terbuka, tapi tenggorokannya terkunci. Pocong tinggi mendekat. Kini jaraknya hanya sejengkal, dan dia menunduk. "Kau telah membaca kalam kami. Tutup putih tak bisa ditarik kembali." Ia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke dada Galang. Sesuatu mulai merayap dari sana. Tangan-tangan kecil dari dalam tubuhnya sendiri mencoba keluar. Gelap, listrik padam total. Semuanya hening, dan di kejauhan hanya terdengar suara lonceng kecil, diiringi suara lompatan-lompatan pelan. Duk, duk, duk.